Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa 'alaika bi birril walidain. Fasal, hendaknya atau wajib atasmu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Fa innahu min aujabil wajibat, sebab berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang paling diutamakan. Wa iyyaka, dan jauhi olehmu, wa uquqahuma, durhaka kepada keduanya. Fa innahu min akbaril kabair, sebab durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah memerintahkan Tuhanmu Allah an la ta'budu, agar tidak menyembah mereka itu, illa iyyah, melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah pun memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-ayah. Wallati ba'daha, dan ayat yang berikutnya adalah wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tua. Fangdur kaifa qaranal amra bil ihsani ilaihima bitauhidih. Lihat, perhatikan bagaimana Allah ini menggabungkan perintah berbuat baik kepada orang tua dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah wajib, harus. Tapi lihat, disejajarkan oleh Allah dengan berbuat baik kepada orang tua. Artinya apa hadirin? Berbuat baik kepada orang tua adalah amalan yang sangat-sangat penting. Wa syukruhuma bisyukrih. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada orang tua. Digabungkan hadirin. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tua. Syukur sama Allah dan orang tua digabungkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini berarti bersyukur atau berterima kasih kepada orang tua merupakan pekerjaan atau perbuatan yang sangat-sangat penting. Fa'alaika, dan wajib atasmu bibtigha'i mardatihima, wajib atasmu untuk mencari keridhaan keduanya.
Wajib cari ridho dari orang tua. Ridho Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Wajib atasmu mencari keridhaan orang tua, wamtithali amrihima, dan menunaikan perintah kedua orang tua. Malam yakun maksiyah, selama perintah itu bukan maksiat. Wajtinabi nahyihima, dan wajib menjauhi larangan orang tua. Apapun yang masuk ke dalam larangan orang tua, maka wajib kita untuk menjauhinya. Malam yakun ta'atun wajibah, selama itu bukan perbuatan taat yang wajib. Misalkan orang tua kita ngelarang, kamu jangan sholat 5 waktu, nggak wajib dituruti. Tapi kalau perintah itu sunnah, kamu jangan sholat sunnah dulu, harus dituruti hadirin. Harus dituruti. Bahkan ketika sholat sunnah kita dipanggil orang tua, afdolnya bagaimana? Afdolnya datangi orang tua. Tapi kalau yang wajib jangan dibatalkan. Kalau yang sunnah baru dibatalkan, nggak apa-apa. Wa itharihima, dan mendahulukan kedua orang tua ala nafsik, atas dirimu sendiri. Jangankan orang lain hadirin, diri kita sendiri pun ketika disandingkan dengan orang tua, maka yang wajib kita turuti terlebih dahulu adalah orang tua. Bitaqdimi muhimmatihima ala muhimmatik, ya, dengan mendahulukan kepentingan kedua orang tua di atas kepentingan kamu sendiri, ya. Ini perintah dari agama kita. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ya, ini berbuat baik atau birrul walidain adalah perbuatan wajib yang harus kita utamakan. Banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang kita lakukan hadirin dari perbuatan baik, sekalipun harta kita diserahkan semua sama orang tua, ya, atau mungkin semuanya diserahkan, bahkan nyawa sekalipun diserahkan, maka balas jasa daripada orang tua. Diceritakan dulu ada seorang tabi'in dari Yaman, ya, ada yang mengatakan tabi'in ini namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Qarni ini pernah diminta sama orang tuanya untuk nganter ibadah haji ke Mekah Madinah. Bayangkan Uwais Al-Qarni bukan orang kaya, nggak punya kendaraan, nggak punya sangu, nggak punya bekal, nggak punya harta, nggak punya ini dan itu. Tapi orang tuanya pengin untuk berangkat haji. Akhirnya oleh Uwais Al-Qarni ini, ibunya ini yang pengen haji digendong dari Yaman ke Mekah. Jaraknya berapa yang jelas? Ratusan kilometer. Mungkin kalau pakai kendaraan saja seharian. Loh, ini apalagi jalan kaki kemudian sambil gendong ibu. Berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan sampai di Mekah menunaikan ibadah haji, ke Madinah ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Selesai itu kemudian Uwais Al-Qarni menemui sahabat Nabi yang namanya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab ditanya, "Wahai sahabat Abdullah, saya telah memenuhi keinginan ibu saya, yaitu gendong ibu saya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ya, menurut panjenengan, menurut antum, kira-kira apa yang saya lakukan ini sudah bisa membalas jasa ibu saya atau belum? Ini saya gendong nih dari Yaman ke Mekah Madinah. Apa yang saya lakukan? Saya capek ngurusi orang tua, ngurusi ibu saya, sampai gendong ke sana kemari, ya, demi memenuhi keinginan ibu saya. Apakah yang saya lakukan sudah dianggap bisa membalas jasa ibu saya?" Maka dijawab oleh sahabat Ibnu Umar,
wahai fulan, wahai Uwais Al-Qarni, ketahuilah satu tarikan nafas yang dikeluarkan ibu kamu saat melahirkan kamu ini belum bisa membalasnya. Jadi kamu melakukan gendong ibu kamu memenuhi keinginannya itu dibandingkan dengan satu tarikan nafas ketika ibu kamu melahirkan kamu masih besar satu tarikan nafas, nggak bisa untuk membalasnya. Apalagi wong lahiran kan ambekannya akeh ya. Wong lahiran ada mungkin ratusan nafas. Satu tarikan nafas apa yang kita lakukan belum bisa membalasnya. Ya. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, yang dilakukan Uwais Al-Qarni sudah memenuhi keinginan orang tuanya, tapi tetap saja yang dilakukan belum bisa membalas jasa orang tua kita. Maka itu wajib bagi kita untuk mencari keridhaan orang tua. Apa yang menjadi perintahnya kerjakan. Loh, ibu saya atau orang tua saya bukan termasuk orang yang taat, bukan orang alim, orang bodoh sekalipun, kafir sekalipun. Taat sama orang tua nggak terbatas, sekalipun kafir tetap taat hadirin. Yang penting ya taatnya bukan untuk maksiat. Dulu di zaman Nabi Musa pernah bercakap-cakap dengan Allah, ya Allah, kira-kira besok ini di sorga yang menjadi teman saya, tetangga saya itu siapa ya Allah? Ya. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan yang ada di daerah fulan, silahkan kamu ke sana. Akhirnya dicari oleh Nabi Musa, ketemu. Cuman yang mengherankan, Nabi Musa ini melihat ini orang yang dikatakan tetangganya besok di sorga, ini ternyata lagi ngurusi babi. Celeng, tahu celeng? Ini babi kan putih. Ini celeng berarti ireng ya. Lagi ngurusi celeng. Nah ini lagi dimandikan, dianduki, dikasih wangian, kemudian ditaruh tempat yang baik. 2 celeng diurusi. Jadi Nabi Musa, kamu agamanya agama tauhid? Ya, saya agama tauhid. Ketahuilah saya Musa. Oh, Musa nabi saya, alhamdulillah. Saya menuruti agama engkau wahai Musa. Tapi kok kamu megang babi, miara babi kok seperti itu? Sedangkan agama kita nggak boleh semacam itu. Kemudian ini pemuda menjelaskan, wahai Nabi Musa, yang kau lihat ini celeng atau babi hutan ini sebenarnya orang tua saya. Orang tua saya melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, yang akhirnya dilaknat oleh Allah menjadi celeng. Orang dulu hadirin, kalau melakukan perbuatan dosa dan maksiat langsung dirubah menjadi celeng, kalau enggak kerak, monyet. Ya, syukur panjenengan dadi umatnya Kanjeng Nabi, dosanya banyak, kesalahannya banyak, bahkan kadang lebih parah dari orang-orang terdahulu. Tapi subhanallah nggak ada yang dirubah menjadi celeng. Coba seandainya maksiat terus dirubah menjadi celeng, ya nang Tegal isinya celeng dok. Yo ya. Alhamdulillah masih diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah ini dan itu. Tapi yang jelas hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang dahulu kalau berbuat dosa, berbuat salah, dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Nabi Musa, ketahuilah ini babi 2 ini, celeng 2 ini orang tua saya. Mereka bermaksiat kepada Allah sehingga dikutuk menjadi celeng. Cuman saya nggak peduli orang tua saya berbuat salah, berbuat dosa, itu urusan orang tua saya dengan Allah. Dan saya anak, urusannya saya anak dengan orang tua saya anak wajib berbakti sama orang tua. Wajib ngopeni wong tua, wajib berbuat baik sama orang tua. Makanya saya nggak melihat dosa orang tua saya itu urusan mereka dengan Allah. Yang saya lihat saya dengan orang tua saya wajib berbakti. Akhirnya Nabi Musa, oh ya pantas ini orang yang nanti besok akan menemani saya, menjadi tetangga saya, menjadi teman ya berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita karunia, berikan kita taufik, berikan kita inayah untuk bisa berbakti kepada orang tua kita dan mendapatkan manfaatnya dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Lihat hadirin, kalau kita mau lihat perintah untuk berbakti sama orang tua sampai disejajarkan dengan perintah tauhid kepadanya.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah tauhid, ya ini ajaran Islam yang paling puncak sudah tauhid. Ini disejajarkan dengan apa? Dengan berbakti sama orang tua. Dan ini menandakan bahwa berbakti sama orang tua merupakan amal yang sangat-sangat penting, amal yang harus kita perhatikan dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Wa minal uquqi, dan termasuk durhaka, antu dziyahuma. Apa itu? Kamu menyakiti keduanya, biman'i ma tastati'u isalahu minal ma'ruf ilaihima, dengan mencegah berbuat baik kepada orang tua padahal kamu mampu. Kamu mampu bisa berbuat baik sama orang tua, bisa nafkahi orang tua, bisa ngasih ini dan itu sama orang tua, tapi kamu tidak mau melakukannya. Nah, ini termasuk bagian dari durhaka kepada orang tua. Jangan dianggap yang namanya durhaka itu memukul orang tua, ngomong gak enak sama orang tua. Bukan itu saja, hadirin. Kita mampu berbuat baik sama orang tua kita, kemudian kita nggak melakukannya, maka itu termasuk bagian durhaka kepada orang tua. Termasuk panjenengan wis gede, panjenengan biasanya tuh wong tua, kita biasa ngasih orang tua, sampai-sampai orang tua Anda mau ngasih nasihat kepada Anda, kok takut mungkin karena marah, takut mungkin karena ini pun termasuk perbuatan durhaka kepada orang tuh. Misalkan biasa terkenal ngamuk, anaknya wareng, anaknya itu selalu ngamuk, ngebrak lawang, nggak nyami wong tuane, nyekel golok misalkan. Sampai orang tuanya takut. Yang akhirnya ketika anak berbuat salah, dia nggak berani ngomongi. Ajalah nyewudi mbokat anaknya ngamuk. Nah, ini hati-hati hadirin. Sekalipun orang tua panjenengan nggak ngomongi panjenengan karena takut, maka berarti panjenengan berbuat durhaka sama orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan macam-macam. Wa itsarihi ma'ala nafsik. Berbuat baik itu bukan hanya ngasih sesuatu dengan ucapan-ucapan yang baik atau pemberian-pemberian yang baik, tapi mendahulukan orang tua atas kepentingan kita sendiri. Jangan sampai, apalagi orang lain hadirin. Apalagi istri kita, apalagi tetangga kita, apalagi teman kita, dahulukan diri kita pun, ya ini bukan sesuatu yang baik. Tapi kalau pengen berbakti, maka dahulukan kepentingan orang tua daripada kepentingan kita. Kita lihat kembali sejarah, cerita yang sering kita dengar, sahabat Alqamah. Ya, setiap hari bersama dengan Nabi, sholat di belakang Nabi, zikir bersama dengan Nabi, nuntut ilmu di depan Nabi. Ketika akhir hayat terkunci mulutnya, nggak bisa ngomong la ilaha illallah, nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Diteliti, ternyata kesalahannya itu nggak besar hadirin. Apa kesalahannya? Lebih mendahulukan istrinya ketimbang ibunya sendiri, yang akhirnya ibunya sakit hati. Kadang-kadang mohon maaf, kita lebih mementingkan istri daripada orang tua kita hadirin. Coba dong badak, bojone sampean tau nak lambi anyar, emase anyar, sepatune anyar. Kemutan wong tua boleh? Wong tuane ora ditokokna. Omahe dicat anyar, diservis, direhab, ume wong tua. Ora. Artinya kita lebih mendahulukan istri kita daripada orang tua kita. Yang seharusnya kita dahulukan orang tua kita kalau pengen mendapatkan keberkahan dari mereka. Jangan sampai hadirin kita mampu kok nggak berbuat baik. Ya. Alqamah mampu berbuat baik sama orang tuanya, nggak dilakukan, lebih mendahulukan istrinya. Dikunci mulutnya, nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dekat sama Nabi loh. Apa maling panjenengan zamannya dengan Nabi aja jauh, kelakuannya dengan Nabi jauh, ya, amalnya dibandingkan dengan sahabat Nabi jauh. Yang sahabat Nabi aja seperti itu, apalagi kita hadirin. Ya, makanya jangan macam-macam dengan orang tua. Jadikan orang tuamu seperti raja,
maka rezekimu akan seperti raja. Ya. Kemudian fakaifa bitaqtibi al-wajhi wal intihari lahuma. Ya. Seperti ya, termasuk ini durhaka ini, seperti bermuka masam cemberut sama orang tua. Bermuka ini pun durhaka, jangan dianggap ini enggak durhaka, durhaka ini. Apalagi wal inhari lahuma, begitu pula membentak-bentak orang tua. Ini pun termasuk dosa hadirin. Ya, termasuk durhaka kepada orang tua. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujadu rihul jannati min masirati alfi am. Kata Nabi Muhammad, baunya sorga ini akan didapat atau akan tercium dengan jarak perjalanan 1000 tahun. Jadi sorga itu masih jauh, sudah bisa dicium baunya. Nikmat luar biasa, tembe mambu nentok nikmat. Panjenengan pengajian mulutan, tembe kuruh mambune kebuli wis wareg. Ya kan? Ini luar biasa. Ini baru baunya saja sudah luar biasa. Kata Rasulullah, baunya sorga ini akan tercium dengan jarak 1000 tahun perjalanan. Wala yajiduha akun, dan tidak akan atau tidak bisa mendapati baunya itu orang yang durhaka sama orang tua. Wala qati'ur rahim, begitu pula orang yang memutuskan tali silaturahim. Wala syekhun zanin, begitu pula orang tua yang masih zina. Na'udzubillahi min. Wala musbilun izarahu khuyala'a, begitu pula tidak akan tercium baunya sorga orang yang menurunkan sarungnya sampai lebih dari mata kaki, niatnya karena sombong, maka nggak akan masuk surga. Innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin, dan sesungguhnya yang namanya sombong ini milik Allah, Tuhan semesta alam. Wa qala alaihi salatu wassalam 'anillahi ta'ala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi ini. Man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Barang siapa di pagi hari membuat ridho orang tuanya, walaupun dia ini membuat aku murka, kata Allah, fa ana anhu radin, maka aku Allah akan ridho kepadanya. Wa man asbaha muskhitan liwalidayhi, dan barang siapa di pagi hari membuat orang tuanya murka, murdiyan li, dan dia ini membuat ridho aku Allah, fa ana alaihi sakhid, maka aku Allah akan murka kepada orang tersebut. Na'udzubillahi min. Contoh hadirin, pagi hari kita membuat orang tua kita ridho, ya, ngomong yang enak sama orang tua, ngasih sesuatu, bikin orang tua seneng, bunga, ridho. Sekalipun panjenengan bikin Allah itu murka, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Sebaliknya, panjenengan pagi-pagi ibadah, tahajud, sholat subuh, zikir, sampai isyraq, sholat duha, tapi ternyata membuat orang tuanya murka, maka Allah pun ikut murka. Allah pun murka. Jadi ridho ataupun murkanya Allah ini tergantung orang tua. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah ridho. Kalau orang tua kita murka, Allah pun murka. Oh beb, orang tua saya sudah ridho, tapi belum tentu Allah ridho sama kita. Kita nyakitin orang tua, ngomong gak enak sama orang tua, mungkin membentak-bentak orang tua. Orang tuanya sudah memaafkan kita, tapi ingat hadirin, belum tentu Allah ini meridhoi kita. Makanya bikin senang orang tua kita, bikin ridho orang tua kita, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang terakhir, wa yambaghi lil walid, dan seharusnya bagi orang tua an yu'ina waladahu, untuk menolong anaknya ala birrihi, supaya bakti sama orang tua, bi adamil istiqsa'i, dengan tidak menuntut alaihi, atasnya, fi talabil hukuk, di dalam mencari hak-haknya orang tua. Jadi didik anak kita hadirin supaya bakti sama orang tua, ajari bagaimanapun caranya.
anak supaya bakti sama orang tua. Dan tapi jangan dengan memaksa atau dengan cara kasar atau dengan cara menuntut kamu harus ini, tapi ternyata haknya anak nggak dipenuhi, bukan. Tapi tetap haknya mereka kita penuhi, ya, seraya kita mengajarkan kepada mereka supaya berbakti kepada orang tua. Wala siyama fi hadha zaman alladhi azza fihi wujudul bir. Khususnya yang ada di zaman ini, kata beliau. Terutama yang ada di zaman ini, kata beliau, alladzi, yang mana sedikit di dalamnya bukti daripada perbuatan baik kepada orang tua. Ini di zamannya Imamul Haddad, bayangkan. Di zaman beliau saja berbakti sama orang tua ini sedikit. Apalagi di zaman kita, hadirin yang dirahmati Allah. Wa katsura fihi wujudu syarr, dan banyak di dalamnya ini, ya, perbuatan buruk kepada orang tua. Wa saural walid ya'uddu abarra auladihi man lam yasi ilaihi minhum. Sampai-sampai orang tua itu menganggap bahwasanya orang yang bakti, anak yang paling berbakti kepada orang tuanya, yaitu anak yang tidak menyakiti orang tuanya. Wis jare wong tua, wis sing penting anake nyong ora nyakiti nyong, baik cukup sudah, itu anak yang berbakti. Padahal yang namanya menyakiti orang tua ini sudah jelas nggak diperbolehkan, hadirin. Cuman jarane wong tua, wis anake nyong gawe bombong nyong bae wis menang bae. Tidak menyakiti saya saja cukup sudah. Orang gawe wirang nyong bae cukup wis. Njaluk duit tak main duit. Ya, minta apa saya kasih, minta motor saya kasih, yang penting anak saya tidak menyakiti saya. Ini sampai orang tua zaman sekarang mikirnya seperti itu, hadirin. Padahal berbuat baik itu nggak seperti itu. Berbuat baik itu nggak boleh menyakiti. Ya, menyakiti harus dijauhi, nggak boleh dilakukan. Ya, tapi kita pun harus membuat ridho orang tua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan. Mudah-mudahan Allah merahmati orang tua, a'ana waladahu, yang membantu anaknya, ala birrihi, untuk berbuat bakti kepada dirinya. Ya, artinya ada pahala khusus bagi mereka orang tua yang mengajarkan anaknya untuk berbuat bakti kepada orang tua. Makanya sudah sering saya wanti-wanti, hadirin yang dirahmati Allah, mulai adanya majelis ini, majelis ta'lim wa dzikir Nurul Qulub, sampai sekarang sudah sering kita ceritakan, sudah sering kami ceritakan, bahkan asatidzah yang ngajar di majelis ini mulai awal sampai detik ini selalu wanti-wanti supaya santri-santri Nurul Qulub jangan sampai ada yang durhaka sama orang tua. Wajib baginya untuk berbakti kepada orang tua. Sebab keberkahan itu ada di situ, hadirin. Abah saya dulu sering dimintain doa sama orang-orang yang ingin minta sesuatu, doain. Kemudian mesti abah saya tanya, masih punya orang tua? Sudah meninggal, Beb. Kalau sudah meninggal, datangi kuburnya, ziarah, doakan orang tua Anda. Ya. Wong dong lagi butuh kan dikongkon mesti akeh geleme ya. Akeh geleme. Beb, nyong pengen duwe usaha, ndak usahane laris. Dongakna wong tuane. Wong tuane surip wis mati, paring kuburane, nyekar, donga, baca Yasin, minta sama Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang tua. Wong do lagi butuh kan mesti gelem. Kalau apa be gelem. Kalau luru pasir nang pucuk gunung be gelem, mana manjat paring gunung. Nah ini seperti itu, hadirin. Karena keberkahan berbakti sama orang tua ini ya akan cepat sampai kepada kita ketika kita berbakti sama mereka. Saya ulang ya. Keberkahan yang akan kita peroleh ini akan cepat sampai kepada kita kalau kita berbakti sama orang tua. Tapi kalau nggak berbakti, jangan harap, hadirin. Mereka yang sukses hidupnya dunia akhirat, mereka yang memuliakan orang tuanya. Yang nggak memuliakan orang tuanya, jangan harap hidupnya sukses dunia akhirat. Mungkin kelihatannya kaya, mungkin kelihatannya sukses, tapi ketahuilah, hadirin yang dirahmati Allah, ya, orang yang semacam itu tidak akan sukses hidupnya dunia maupun akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tanggal 3 April kalau sesuai rencana kita, malam ini seharusnya kita mengadakan haflah akhirus sana, ya. Ya, haflah akhirus sana, yaitu imtihan. Ya. Ya.
apa istilahnya tawakufan, penutupan sementara majelis Nurul Qulub. Setelah itu berarti libur majelis kita kecuali malam Selasa sampai sama malam Kamis. Maka itu walaupun yang hadir hanya beberapa biji di majelis ini karena mungkin untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19, ya, maka malam ini pun untuk malam Sabtu, ya, hari ini terakhir, ya, tapi nanti pengajian rutin malam Selasa dan malam Kamis tetap akan kita lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi. Mudah-mudahan barokah majelis ilmu ini Allah mengangkat wabah yang terjadi di negeri kita dan di negeri kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadzallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.